Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa ja'ala nikaha wasilatan linail rahmati was-sa'adati was-sakinah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatiz yang sama-sama kita hormati dan muliakan, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Penyambatan Gunung Sari, yang kami hormati Bapak-bapak para tamu undangan, segenap saksi nikah yang dirahmati Allah, serta kedua mempelai yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha terpuji, tempat kembalinya segala macam puji, yang telah melimpahkan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menyaksikan prosesi akad nikah saudara kami Chandra Halim, putra dari Bapak Jumain dan Ibu Sahmin, yang telah mempersunting saudari Hikmatul Mar'ah, putri dari Bapak Haji Zainal Abidin dan Ibu Hajah Syamsiah. Teriring salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa dan harapan mudah-mudahan kita semua dan kedua mempelai tentunya termasuk ke dalam golongan ummah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah akan mendapatkan syafaatul kubra pada hari kiamat kemudian. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-mukarramun, para tuan guru, segenap saksi nikah yang dirahmati Allah, serta kedua mempelai yang berbahagia. Sebelum acara akad nikah ini dimulaikan, izinkanlah saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui dalam acara akad nikah saudara kami Chandra Halim yang telah mempersunting saudari Hikmatul Mar'ah hari ini Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, dengan susunan acara sebagai berikut. Pra-acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang pertama yakni pembacaan khutbatul nikah, yang dalam hal ini nanti mohon kesediaan dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaili Seseda untuk membacakan. Kemudian acara yang kedua yakni acara inti pengambilan janji suci ijab kabul antara wali dengan mempelai lagi, yang tentunya akan diawali dengan pembacaan syahadatain, sholawat dan istighfar, sekaligus nanti penyerahan buku nikah dan mahar yang akan dipandu langsung oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari. Acara yang selanjutnya yakni doa. Dalam hal ini mohon kesediaan dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Anis Abdul Hadi untuk memimpinnya, dan acara yang terakhir yakni nasihat perkawinan. Dan hal ini mohon kesediaan dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Bukhari untuk menyampaikan. Al-Mukarram, para tuan guru, segenap saksi nikah yang dirahmati Allah, serta kedua mempelai yang berbahagia, demi barakahnya acara kita pada pagi hari ini, sejenak saya mengajak kita semua untuk merenungi atau meresapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Orida Ustazah Haryani, dan kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والصالحين من عبادكم
dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Al-Mukarramun, para tuan guru, sekalian saksi nikah yang dirahmati Allah, demikianlah tadi telah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan daripada acara kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya dengan memohon ridha dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membuka acara ini dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang pertama, yakni khutbatul nikah, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaili Sesena, dan kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيما شاب تزوج عند شيطانه قائلا يا ويلاه عصم مني. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para tuan guru sedang saksi nikah yang dirahmati Allah, demikianlah pembacaan khutbah nikah yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaimi Stella, dan kepada beliau tak lupa kami haturkan terima kasih. Sanjungan suci bagi Sang Rabbi, karena dua kalimah syahadah mengiringi jalinan suci. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, memberi janji di hadapan Ilahi Rabbi dengan mengikat jalinan janji suci. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama saksikan acara inti, yakni pengambilan janji suci ijab qabul antara wanita dengan mempelai laki, yang akan diawali tentunya dengan pembacaan syahadatain, salawat dan istighfar yang akan dipandu langsung oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuhu hifa illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuhu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana mintum wa illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama hormati dan muliakan Ayahanda Al-Mukarram Dr. Abdul Dr. Haji Abdul Khalid. Yang sama-sama hormati para alim, para tuan guru yang dan tidak satu persatu namanya beliau, tidak menilai rasa hormat kami, tajam kami kepada beliau. Para asatidz yang dihormati, Bapak Kepala Desa Jeringo yang saya sangat hormati, Bapak-bapak Kepala Dusun, Bapak Kami yang terhormati, para guru haji, Bapak RT terhormati, keluarga besar kami tentunya dari kedua mempelai yang sama-sama terhormati, kedua mempelai yang berbahagia pada pagi hari ini, singkatnya hadirin walhamdulillah saksi nikah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyaksikan jadwal kedua mempelai yang terakhir, kita sampaikan bahwa hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025 yang bertepatan dengan tanggal 20 akhir 1447 Hijriah, yang akan berlangsung ijab qabul dari saudara Chandra Halim Eskol, putra tercinta dari Bapak Ismail dan Ibu Sahmin, garapan di dusun Jeringo Daya, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, yang insyaallah akan mempersunting saudari Hikmatul Mar'ah AMBK, putri tercinta dari Bapak Haji Said Al-Abidin dan Ibu Hajah Samsiah yang lama di lingkungan Karangpanas, Kelurahan Aperan Selatan, Kecamatan Aperan, dan yang bertindak seluruh nikah yakni ayah kandungnya sendiri, yaitu Bapak Haji Said Al-Abidin. Tentunya masalah yang diminta oleh perempuan yang berupa emas logam mulia seberat 11 gram. Saksi tercatat yakni Bapak Ahmad Jainuddin dan Bapak Mardi. Demikian saya sampaikan hasil pemeriksaan kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari untuk dimaklum, dan mohon kepada saksi tercatat untuk mendampingi saya. Jadi, untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama membaca kalimat thayyibah yang berbasmalah, syahadat dan istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala
Chandra Halim, saya nikahkan kamu dengan anak saya Hikmatul Mar'ah dengan mas kawin logam mulia emas 11 gram tunai. Saya terima nikahnya Hikmatul Mar'ah dengan mas kawin 11 gram logam mulia dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, logam Al-Mukarram. للجلال والإكرام والعظمة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بجميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها الجميع وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة والبقاء. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. بارك الله عليك وجمع بينكما بخير. اللهم علم بين العرشين كما علمت بين الدين والماء وعلم بينهما كما علمت بين أبينا آدم وأمنا حواء وعلم بينهما كما علمت بين يوسف وزليخا وعلم بينهما كما علمت بين سيدنا إبراهيم وحجر وسار وعلم بينهما كما علمت بين موسى وزبور وعلم بينهما كما علمت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعلم بينهما كما علمت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزق لهما من البنين والمداد الصالحين والصالحات والراشدين والراشدات والحافظين والحافظات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزق لهما رزقا كثيرا طيبا طيبا واسعا في الدنيا والاخره وارزق لهما ممدوحة بالسكينة والمودة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لهما الفاتحة. Dan sekali lagi beriring doa semoga kedua mempelai diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lahuma wa anzalal mahabbah wal urfah bainahuma fid darain. Amin ya rabbal kaunain. Selanjutnya jadi penanda tanganan berita acara nikah sekaligus penyerahan buku nikah dan penyerahan mahar atau mas kawin. Filled with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, 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 barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah baru kita sama-sama dengan hikmah menyaksikan prosesi tidak kabul anak kita, saudara kita yang Chandra Halim dan Istor yang syuting saudari Hikmatul Mar'ah AFDK dengan jadwal tadi. Alhamdulillah keadaan kedua sudah
pasangan suami istri tidak lengkap kiranya kami tidak menyerahkan legalitas Anda berdua sebagai pasangan suami istri kutipan buku nikah. Selamat saya ucapkan kepada kalian berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dalam jalan rumah tangga dijadikan keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang dipenuhi dengan keturunan saleh saleh, rezeki yang halal, halal dan hasil yang berkah wa ta'ala fi wa afiyah. Demikian terima kasih. Assalamualaikum. Filled with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'uthi ila qaumin yadhkurun wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumin kullun nasi bihi yuhsyarun. Amma ba'du. Bapak para kantor urusan agama dan rekan saya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Jeringo bersama semua perangkatnya yang sama-sama kita hormati juga, keluarga besar dari para kedua mempelai yang sangat-sangat berbahagia pada kesempatan ini, al-mukarramun, para guru, para anak ulama, para ustaz, para tokoh agama, para masyarakat, para pengajar putra dan putri yang sangat-sangat kami hormati. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak karunia yang diberikan kepada kita sehingga tak mampu kita menghitungnya, baik dengan melibatkan AI untuk menghitung tidak akan pernah bisa. Salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad SAW patut kita baca terus menerus. Kita berharap semua masalah hidup kita bisa terselesaikan baik di dunia maupun akhirat dengan berkat salawat dan salam tersebut. Atas nama semua undangan mengucapkan selamat buat kalian berdua yang kini telah resmi menjadi suami dan istri. Maka pilihan Allah ini adalah merupakan pilihan memuliakan kalian berdua, karena begitulah yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fil nisfil akhir. Siapa saja yang sudah melaksanakan nikah, maka hampir hadli takrib, hampir akan sempurna setengah daripada agamanya. Maka hendaklah dia berusaha untuk
menggapai kesempurnaan itu dengan cara menjalani dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Memang kehadiran istri, kehadiran anak di dalam rumah seorang suami bisa akan menjadi pertama qurrata a'yun, menjadi kesenangan mata memandang, bisa juga menjadi fitnah, menjadi ujian. Apakah itu ujian keimanan, ujian keislaman, ujian kekeluargaan, ujian kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi musuh. Seorang istri bisa menjadi musuh suami. Tentu di dalam syariat Islam semua ini yang kita inginkan hanya satu, istri sebagai qurrata a'yun. Itu sebabnya banyak orang bertanya, terutama sekali para santri muda, kenapa kami selalu diajak berdoa dengan meminta bahwa istri itu menjadi qurrata a'yun, anak menjadi qurrata a'yun, padahal kami belum punya suami, padahal kami belum punya istri. Nah, ini sesungguhnya adalah merupakan suatu persiapan jauh sebelum terlaksananya akad ijab dan kabul di atas pelaminan. Sudah minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ tidak hanya minta anak menjadi qurrata a'yun, tetapi juga agar anak-anak itu menjadi orang-orang yang takwa, istri itu menjadi orang yang takwa, sehingga kita sebagai suami menjadi imamul muttaqin, imam daripada orang takwa. Bukan saja istri dan anak, tapi juga cucu, cicit sampai hari kiamat nanti. Kita menjadi imamul muttaqin. Itulah sebabnya jauh sebelum memasuki dunia rumah tangga, doa ini terus-menerus dipanjatkan. Karena apa? Karena semua nanti akan terbentuk sesuai dengan irada Allah. Kita memang tidak bisa untuk menjadikan istri kita menjadi qurrata a'yun, tetapi Allah lah sebagai pemegang kunci daripada semua itu. Itu sebabnya mintalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri seorang suami itu bahagia. Diutamakan antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama ciri daripada seorang suami yang bahagia itulah bila istrinya seorang istri yang soleh. Wa ayyakuna auladuhu abrara. Yang kedua, apabila anak-anaknya adalah menjadi anak-anak yang baik-baik. Yang ketiga, wa ayyakuna khulaqa'uhu hasna'a. Kalau dia selalu bergaul dengan orang baik-baik, tetangga yang baik, masyarakat yang baik, partner-partner kita di luar sana yang baik, grup-grup kita di HP, di sosmed yang baik. Kemudian wa ayyakuna rizquhu bi baladi. Kalau dia mendapatkan rezeki di kampung halamannya sendiri, di daerahnya sendiri, tak perlu jauh-jauh, supaya berkumpul dengan keluarga itu merupakan satu yang sangat-sangat berbahagia. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Lalu apa ciri daripada imra'atul solihah itu? Ketika Rasul ditanya, ma alamatu solihatil mar'ati ya Rasulullah, apa tanda daripada istri yang soleh ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, idza nazartaha asaratka. Kalau kau pandang dia membuat hatimu menjadi senang, menjadi tenang, menjadi bahagia. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh dia melakukan apa saja, dia taat. Wa idza ginta hafizat nafsaha wa malaka. Apabila kau tidak ada di rumah, dia pelihara kehormatannya, dia pelihara hak benda yang kau tinggalkan di rumah. Ini yang terakhir ini sekarang yang seringkali terganggu lewat sosial media. Mereka, para istri seringkali tergoda untuk melakukan suatu pelanggaran rumah tangga karena tergoda lewat sosial media, baik oleh para mantan-mantannya ataupun sahabat-sahabat baru yang tidak sedikit membuat rumah tangga menjadi ambruk, menjadi hancur berantakan. Kalau suami bisa tabayun, begitu mengetahui istrinya seperti itu, maka bisa dipertahankan rumah tangga. Tapi kalau suami yang emosional, karena bila tahu langsung dia bertindak sampai pada tindakan yang sangat fatal. Nah itulah kata Rasulullah SAW. Hal ini dikatakan oleh Rasul sudah jauh 1500 tahun yang lalu, karena beliau menjangkau sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang, supaya apa yang disampaikan oleh beliau merupakan antisipasi. Mengantisipasi. Bagaimana caranya? Maka memang seorang perempuan harus dididik menjadi seorang suami yang paling taat. Ini sebenarnya yang paling utama. Pendidikan terhadap perempuan itu sesungguhnya pendidikan untuk taat kepada suami. Untuk itu saja sudah cukup. Tidak usah yang lain lagi. Tidak usah untuk jadi itu dan ini. Karena apa? Allah lewat Rasul yang mengatakan, idza shamatil mar'atu syahraha wa idza shalat khamsaha wa ata'at zawjaha wa hafizat nafsaha dakhalat jannat rabbiha min ayyi abwabil jannati sya'a. Kalau seorang perempuan sebulan penuh dia dapat melaksanakan puasa, kemudian salat 5 waktu, dia pelihara kehormatannya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka silakan masuk dalam surga dari pintu surga manapun dia mau. Ini sesungguhnya pendidikan yang paling utama bagi perempuan. Tidak usah jadi itu dan ini. Seandainya tidak usah jadi dan ini, sudah cukup. Kalaupun bisa itu jadi itu dan ini, maka tugas utama untuk yang 4 ini jangan pernah diabaikan. Kenapa lebih banyak diuraikan tentang masalah perempuan? Laki-laki pun sesungguhnya harus menjadi suami yang soleh. Suami yang soleh itu gimana? Suami yang soleh itu adalah ayyut'imaha idza ta'imah, memberikan makan istrinya sesuai dengan apa yang dimakan. Jangan pernah mau makan di lesehan kalau tanpa mengikut sertakan istri. Jangan pernah mau makan di restoran tanpa mengikut sertakan istri. Jangan pernah mau makan nasi kebuli, nasi mandi sendirian tanpa dibarengi oleh istri. Karena kalau tidak diikut sertakan istri, berarti itu bukan suami yang soleh. Kemudian yang kedua, ayat suara idak tasa, agar suami itu memberikan pakaian kepada istrinya sesuai dengan layak pakaian yang dipakai oleh suami. Kalau sang suami memakai pakaian yang nilainya sampai 100 juta, maka istri pun harus diberikan pakaian yang nilainya 100 juta. Karena begitu dikatakan oleh suami, apa? Saya senang memakai pakaian
supaya istri saya senang melihat saya sebagaimana saya senang melihat istri saya berpakaian mewah. Itu kata daripada Sayyidina Utsman. Kemudian yang ketiga, Allah yuqabbihha, jangan suka menjelek-jelekkan istri. Karena naluri seorang perempuan itu jauh lebih lembut dibandingkan laki-laki. Mungkin kalau laki-laki disumpah senang sekali dua kali tidak akan mempan, tapi kalau sang istri itu nalurinya sangat-sangat peka. Ketika dia mendengarkan suatu kata-kata yang jelek dari suaminya, akan terbongkar perasaan-perasaan yang lain. Makanya jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Wa alla yahdura illa bi baitiha. Kemudian jangan suka meninggalkan istri tanpa kabar. Karena apa? Ketika kita banyak relasi yang kebetulan datang ke rumah, lalu kebetulan di rumah ada istri, lalu mencari kita, tidak tahu sedang kemana kita, tidak bisa dilacak. Apalagi kalau HP-nya di-silent, tidak bisa dilacak. Ini akan jadi suatu masalah besar. Betapa banyak suami istri yang begitu menjadi berpisah gara-gara seorang istri merasa tidak dihargai, gara-gara tidak memberitahukan kepada istrinya oleh si suami itu kemana dia akan pergi. Harus dikasih tahu. Kalaupun memang bisa ikut sertakan kemana pun kita pergi. Ikut sertakan dia kemana pun kita pergi. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dia bepergian selalu didampingi oleh istrinya. Dengan 9 istrinya itu selalu diundi. Siapa yang dapat undi itu yang mendampingi beliau bepergian. Nanti yang lain menjaga rumah. Itu cara Rasulullah SAW. Kalau memang bepergian itu harus didampingi oleh istri, ikut sertakan. Istri paling tidak harus kasih tahu. Dan memang harus, apalagi sekarang ini banyak sosial media untuk mengontrol abang sedang di mana, sedang apa. Itu adalah merupakan salah satu yang bisa membuat kita senantiasa berkomunikasi. Nah, itulah ciri-ciri daripada suami yang soleh. Jadi bukan saja istri yang soleh, solehah yang penting, tapi suami yang soleh juga. Nah, inilah nanti yang akan mampu membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu. Dan untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah diperlukan rasa syukur dan sabar. Itu saja. Syukur terhadap segala macam nikmat, sabar terhadap segala macam ujian. Dan supaya apa? Jangan sampai kita kufur nikmat dan berputus asa daripada segala macam ujian. Karena betapa banyak juga seorang laki-laki ketika dia sukses, dia lupa bahwa itu juga adalah hasil daripada perjuangan istrinya. Begitu juga seorang istri ketika dia menjadi seorang istri perempuan karir, dia lupa bahwa itu adalah juga perjuangan daripada suaminya. Maka menyadari akan hal ini semua ada peranannya dalam meraih sukses, itu akan membuat kita ingat, oh ini semuanya adalah karena Allah. Jangan pernah lupa Allah. Bangunlah. Ketika sekarang kalian ini adalah masih berdua, maka carilah mitra kedua, yang ketiga, mitra ketiga itu Allah. Mitra ketiga itu Allah. Jangan pernah lupa Allah, karena Dia yang memberikan kalian jodoh, Dia yang membuat kalian berjodoh. Jangan pernah lupa Allah. Makanya katakan oleh Anishkuri walula ribaika ilayil masih. Syukuri saya, kata Allah. Syukuri kepada orang tua kalian. Karena apa? Kalian akan kembali kepada saya. Untuk apa kembali? Mempertanggungjawabkan kehidupan yang dikasih oleh Allah ini. Semua akan dipertanggungjawabkan. Suami sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabkan. Istri sebagai ibu rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Qadiratul Jamil. Jadi bukan begitu kita mati langsung masuk surga. Lama prosesnya. Pertanggungjawaban seorang suami terhadap istri ini yang paling lama ditanya nanti oleh Allah. Itu seorang mufassir terakhir ini adalah Imam Syarawi, Muqarrar Syarawi. Beliau selalu menangis kalau mengingat bahwa
kita itu paling tidak merasakan satu hari, bukan saja orang kafir yang merasakan satu hari di hadapan Allah itu 50.000 tahun, tapi juga kita. Yang paling lama dipertanggungjawabkan nanti adalah bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya, dan sebaliknya bagaimana seorang istri berbuat kepada suaminya. Nah inilah, mudah-mudahan dengan kehadiran Al-Karam para guru kita, mendoakan kalian berdua, bahkan keluarga besar masing-masing, mendoakan kalian supaya menjadi suami istri yang menjadi penghuni surga. Kalian saling membawa diri kepada surga. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala perhatian yang kami sampaikan, banyak terima kasih. Atas segala kurang lebih maaf sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.